teman-teman sekalian, perkenalkan saya Alfred Nobel Simbolon. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses-proses dalam wawancara. Nah, kita awali dengan apa itu wawancara. Wawancara merupakan adanya sebuah kegiatan tanya jawab dengan cara langsung untuk dua orang atau lebih. Wawancara biasanya disebut sebagai pewawancara, sedangkan yang diwawancarai disebut sebagai narasumber atau interview. Nah, contoh dari wawancara itu seperti wawancara kerja atau wawancara tokoh politik seperti yang biasa kita lihat di acara Mata Najwa. Selanjutnya adalah tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah sebagai berikut. Mendapatkan data dari informan sehingga data lebih akurat, menguji lebih dalam dari hasil data yang sudah kita kumpulkan, saling bertukar pikiran dan mengetahui maksud serta tujuan narasumber. Yang terakhir adalah untuk memperoleh data agar dapat mengubah situasi atau tertentu. Nah, tahapan wawancara itu terbagi dua. Yang pertama adalah tahapan persiapan, dan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Di tahapan persiapan ada menentukan tujuan atau maksud wawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara itu, kita harus tahu tujuan dan maksud wawancara kita itu untuk apa, dan apa yang harus kita sampaikan kepada narasumber yang akan kita wawancarai. Yang kedua adalah menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini sangat penting untuk kita agar dapat terjalin komunikasi antara pewawancara dengan narasumber. Yang terakhir adalah menyiapkan sumber informasi yang telah dikumpulkan atau direkam jika ada. Nah, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan adalah memperkenalkan diri, asal media, dan maksud serta tujuan melakukan wawancara. Jadi sebelum wawancara itu kita memperkenalkan diri. Contohnya kita kayak dari TV One, dan maksud kita itu mewawancarai tokoh tersebut apa, seperti itu. Memperkenalkan narasumber jika dalam siaran langsung. Nah, contohnya kita dalam siaran langsung, tokoh politik ini kita harus kenalkan asal-usulnya, dia menjabat sebagai apa, seperti itu. Menyampaikan pertanyaan secara sopan, teratur, dan tata kata yang sopan, dan tidak menyudutkan narasumber. Merekam atau mencatat poin-poin utama dalam sebuah wawancara tersebut. Yang terakhir adalah akhiri wawancara dengan salam, dan meminta narasumber untuk menghubungi kembali jika ada hal yang perlu dikonfirmasi kembali. Kita masuk ke ciri-ciri pewawancara. Ciri-ciri pewawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai minat. Jika dalam wawancara si pewawancara tidak tertarik pada topik bahasan, hal ini dapat menimbulkan kebosanan dalam sesi wawancara. Untuk mengatasi masalah tersebut, alangkah baiknya pewawancara memahami isi dan materi yang akan dibahas serta membuat minat tentang topik tersebut. Selanjutnya adalah jujur. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Jika kurang nyaman dengan suasana saat wawancara atau tidak tertarik dengan jawaban narasumber, maka sampaikan langsung dan jangan dipendam. Kejujuran adalah kunci penting dalam kesuksesan sebuah wawancara. Selanjutnya adalah berpendidikan. Wawancara haruslah berpendidikan dan mengerti tentang kenapa apa yang dia tanyakan dan apa yang ingin dia peroleh informasinya. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin kaya pula informasinya. Dan hal ini tentu berpengaruh penting bagi kelancaran wawancara. Selanjutnya adalah akurasi. Wawancara haruslah sangat disiplin dalam keakuratan pertanyaan. Wawancara juga harus memberikan pertanyaan yang baik serta tidak ngelantur. Keakuratan pertanyaan sangat berpengaruh dalam keefektifan wawancara. Semakin akurat pertanyaan, maka semakin jelas pula kemana arah wawancara dijalankan. Selanjutnya adalah berkepribadian. Seorang pewawancara haruslah punya kepribadian yang lugas, tegas, dan cerdas. Hal ini penting ketika mengajukan pertanyaan. Seorang pewawancara tidak tinggi hati dan emosional. Dalam wawancara haruslah bersikap sopan dengan tidak menyerang atau mengintimidasi narasumber. Adaptif. Seorang pewawancara yang baik haruslah beradaptasi dengan lingkungan, kebiasaan, dan kesukaan responden. Jika pewawancara berasal dari suatu kota dan narasumber berasal dari desa, maka pewawancara haruslah bisa menyesuaikan diri dan tidak membawa gaya bicara kota saat berbincang dengan narasumber. Hal ini digunakan sebagai pendekatan humanis dan dapat membuat nyaman sehingga proses wawancara semakin mudah untuk dilakukan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang tahapan-tahapan wawancara. Saya harap apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you!